Luwak Official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Anda masih menyaksikan Kompas Petang. Aksi unjuk rasa menolak kedatangan Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang akan meninjau tambang nikel di Raja Ampat dilakukan di Bandara Sorong oleh kelompok yang menolak aktivitas tambang nikel. Sejumlah pendemo bentangkan spanduk di pintu kedatangan Bandara Deo Sorong. Mereka minta agar aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat benar-benar dihentikan karena merusak pariwisata. Pendemo meminta agar aktivitas pertambangan nikel di Papua Barat Daya dihentikan permanen. Dua, mendesak pemerintah Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak memberikan izin industri kelapa sawit sebagai proyek strategis nasional di wilayah adat Papua Barat Daya. Tiga, tolak proyek strategis nasional di wilayah Papua Barat Daya dan seluruh tanah Papua. Papua, bukan Sementara itu pada hari ini Menteri SDM Bahlil Lahadalia meninjau pertambangan GAK Nikel Kabupaten Raja Ampat. Menteri SDM Bahlil Lahadalia melihat secara langsung aktivitas pertambangan nikel yang dikritik karena diduga menyebabkan pencemaran lingkungan di Raja Ampat. Sebelumnya Bahlil telah menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel di Pulau GAK untuk evaluasi. Mungkin di site lain atau Iya, site di mana? kurang tahu. Belum. Itu ada beberapa dari KWI sama IM. Pada momen yang sama, Menteri SDM Bahlil Lahadalia juga sempat menanyakan secara langsung soal operasional tambang nikel di lokasi PT GAK. Bahlil juga sempat berdiskusi dengan sejumlah pihak, baik dari pihak perusahaan hingga masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sebelumnya Bahlil menegaskan PT GAK Nikel merupakan satu-satunya perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan tambang nikel di Raja Ampat. Mengutip dari foto citra satelit yang diunggah oleh harian Kompas dalam laman Instagramnya. Berdasarkan foto citra satelit yang diambil pada 29 November 2016, belum terlihat adanya pembukaan lahan di Pulau GAK. Kondisi yang sama juga tampak pada citra satelit yang diambil pada 19 Maret 2017. Namun pada tahun 2018, aktivitas pembukaan lahan mulai terlihat di pulau itu. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi di Raja Ampat di Papua. Greenpeace Indonesia mengkritik dampak buruk eksploitasi nikel di kawasan Raja Ampat, Papua. Data Greenpeace Indonesia menyebut industri tambang nikel di Papua berdampak pada kerusakan lingkungan di sejumlah pulau kecil di Raja Ampat. Greenpeace menyebut ada lebih dari 1 perusahaan tambang nikel yang aktif beroperasi di Raja Ampat. Yang disampaikan Pak Menteri Bahlil tadi yang katanya mau membuat ketidaksimpangsiuran itu memungkinkan untuk membuat kesimpangsiuran baru atau kekeliruan. Raja Ampat ini karena Raja Ampat ini juga bukan hanya PT GAK dan bukan hanya Pulau GAK. Saat ini ada 5 izin yang aktif yang izinnya diterbitkan oleh Kementerian ESDM. Ada Pulau GAK, ada Pulau KW, ada Pulau Manuran, ada Pulau Batangpele dan ada di Waigeo Besar. Dan ini bukan cerita soal dia jauh dari lokasi pariwisata atau tidak. Undang-undangnya sudah jelas melarang bahwa pulau-pulau kecil itu dilarang ditambang. Putusan MK juga sudah jelas memperkuat peraturan perundang-undangan ini gitu. Penolakan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat juga ramai digaungkan warganet di media sosial. Warganet menyerukan tagar Save Raja Ampat sebagai bentuk kritik atas kerusakan lingkungan yang terjadi di sana. Salah satu musisi, Robby Navikula, menyebut aktivitas penambangan di Raja Ampat menyalahi aturan. Yang terjadi di Raja Ampat itu adalah hal yang sangat keterlaluan. Kita udah ada hukum norma hukum yang mengatur bahwa pulau-pulau kecil tidak boleh ditambang.
Kalau menurut saya, ini sudah masuk ke pelanggaran hukum ya. Sudah tahu itu salah, tapi masih tetap memaksakan kepentingan, bahkan mencari dalih atau alasan apapun, termasuk merekayasa hukum itu sendiri, itu menurut saya adalah tindakan yang jahat. Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang, jarak tambang nikel yang berada di Pulau Gak dengan kawasan pariwisata Raja Ampat mencapai 30 hingga 40 km. Nemo dengan PT Pulau Gak itu kurang lebih sekitar 30 km sampai dengan 40 km. Jadi wilayah Kabupaten Raja Ampat itu banyak hutan konservasi, banyak pulau-pulau yang untuk prawisata, tapi juga ada pulau-pulau yang memang ada pertambangan. Kita memutuskan lewat Dirjen Minerba untuk status daripada IUP PT GAK yang sekarang lagi mengelola, itu kan cuma satu ya. Itu kami untuk sementara kita hentikan operasinya. Sementara melalui pesan tertulis kepada Kompas TV, Komisaris PT GAK Nikel Ahmad Fahrul Rozi menyebut lokasi tambang nikel dengan kawasan wisata sangat jauh. Fahrul Rozi juga bilang perusahaan taat kepada aturan dan ketentuan pemerintah untuk menjaga lingkungan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meninjau langsung lokasi tambang nikel yang berada di Pulau Gak. Tinjauan ini dilakukan setelah pemerintah menghentikan sementara operasional tambang nikel di Pulau Gak untuk proses evaluasi. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas polemik penolakan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, sore ini kita bahas bersama Riko Sia, anggota Komisi 7 DPR, fraksi Nasdem, Dapil Papua Barat Daya. Lalu ada juga Charles Imbiri, Direktur Institut USBA yang bergerak dalam persoalan adat dan lingkungan Papua Barat Daya. Dan terakhir ada musisi yang merupakan vokalis grup Navikula, Gede Robi, yang menolak tambang nikel di Raja Ampat. Bapak-bapak, selamat petang. Selamat petang. Baik, saya ingin ke Pak Charles dulu. Pak Charles, apa catatan Anda dari dampak yang dirasakan warga Raja Ampat terhadap kemunculan tambang nikel ini, Pak? Pak Charles, mohon maaf, suaranya bisa dibuka dulu. Masih di mute, Pak, suaranya, mohon maaf. Baik, kita tunggu sambungan suara dari Pak Charles, tapi saya ingin ke Pak Riko dulu. Pak Riko, kenapa tambang ini bisa berada di kawasan Raja Ampat? Apakah sebelumnya DPR tidak memantau soal operasi tambang ini? Begini, kalau terkait dengan pengajuan izin tambang itu kan tidak ke DPR. Oke. Yang nanti akan melihat, yang akan nanti meninjau, yang studi kelayakan itu semuanya dari kementerian bersama dengan perusahaan. Ya. Begitu. Oke. Sehingga DPR pasti tidak tahu. DPR pasti tidak tahu, artinya tidak ada komunikasi yang kemudian terjalin antara DPR dengan pemerintah? Enggak ada, karena tugas DPR itu kan fungsinya cuma legislasi, controlling, sama budgeting. Jadi tidak ikut-ikutan terkait dengan proses-proses perizinan. Baik, betul. Tentu proses perizinan ini ada di ranahnya pemerintah, tetapi kan DPR memiliki fungsi untuk kemudian melakukan pengawasan, Pak Riko. Ya, tugas pengawasan itulah yang sekarang kita mau buat. Misalnya dengan adanya laporan-laporan yang terjadi di lapangan ini, ya kita pasti turun. Gitu. Oke. Artinya selain turun, apakah kemudian nanti DPR juga akan memanggil pemerintah untuk kemudian meminta klarifikasi? Tentunya dari masing-masing mitra komisinya. Kalau kita ini kan dari Komisi 7. Komisi 7 itu dalam hal ini ya pariwisata. Oke. Baik, saya ingin ke Pak Charles. Pak Charles, sudah bisa dibuka audionya, Pak? Baik. Pak Charles, saya ingin minta catatan Anda, Pak, dari dampak yang dirasakan warga Raja Ampat terhadap kemunculan tambang nikel ini, Pak. Iya, kalau secara umum orang tahu tambang itu merusak. Maka itu saya mau mulai seperti ini. Di awal Kabupaten Raja Ampat terbentuk, itu memang hampir sedikit pemerintah menetapkan Raja Ampat sebagai daerah pertambangan. Ya. Karena Tuhan memberi tambang banyak untuk
Raja Ampat. Tetapi kemudian masyarakat bersepakat dalam deklarasi Tomolol dan selanjutnya hingga pemerintah daerah menetapkan Raja Ampat sebagai daerah konservasi perikanan dan pariwisata. Sehingga kemudian hari ini Raja Ampat terkenal di dunia karena pariwisata dan lingkungan bawah laut yang baik itu. Jadi sebenarnya persoalan tambang ini sudah dimulai sejak lampau. Sebelum Kabupaten Sorong ada, itu juga Indonesia sudah kasih tambang, kan begitu. Sehingga persoalan tambang ini jalan terus sampai sekarang. Masyarakat adat di awal itu sudah menolak dan menetapkan Raja Ampat sebagai daerah kawasan dan pariwisata. Saat ini tambang sudah ada dan kemudian kita bersyukur karena masyarakat nasional, masyarakat internasional mau bersinergi untuk mengadvokasi dan mendukung Raja Ampat tetap sebagai daerah pariwisata. Persoalan tambang merusak, tetapi misalnya di GAG itu masyarakat adat itu ada yang menolak, ada yang menerima. Kemudian perusahaan GAG Nikel masuk di hari ini itu persetujuan adat banyak yang belum terselesaikan, terutama kekhawatiran terhadap lingkungan hidup. Sehingga kalau bicara untung rugi ya memang hari ini GAG Nikel sudah beroperasi dan itu beberapa menguntungkan untuk masyarakat yang menjadi pekerja. Kemudian beberapa masyarakat yang mendapat keuntungan dari situ. Tetapi sesungguhnya keseluruhan itu merugikan di masa yang akan datang. Karena hal ini tidak dilakukan dengan baik, maka KW juga ikut, lalu Batang Pele juga ikut. Sehingga kita harus patuh kepada kesepakatan di Raja Ampat yang sudah membuat Raja Ampat sebagai daerah konservasi, pariwisata, dan perikanan laut. Dan kemudian ya kita harus kuat juga tegas pemerintah nasional bahwa undang-undang melarang beroperasinya tambang di pesisir pulau-pulau kecil sehingga kemudian tidak merusak habitat. Itu kita mulai dulu supaya konflik ini tidak menjadi konflik horizontal, tetapi negara harus hadir untuk memberi kenyamanan bagi masyarakat adat. Itu saya pikir utama. Baik, saya ingin ke Mas Robi terlebih dahulu. Mas Robi, apa yang kemudian membuat Anda dan juga musisi lain, seniman lain, ikut tergerak untuk menyuarakan penolakan tambang nikel di Raja Ampat? Ya, kalau dari perspektif seniman sih semuanya berbicara tentang hati nurani ya. Hati nurani juga kalau kita lihat memang ada banyak ketidakberesan di situ. Itu yang pasti seniman berdasar daripada itu. Tapi kalau saya sendiri juga melihat secara holistik, tambang nikel itu kan dibuat untuk memenuhi kebutuhan transisi energi kan. Dan agenda besar transisi energi di dunia termasuk Indonesia adalah untuk mengatasi krisis iklim. Itu agenda besarnya, kita kembali ke situ. Krisis iklim, goal besarnya adalah untuk mengatasi krisis iklim. Oke, kita tidak anti pada transisi energi. Tapi yang kita anti adalah supaya tidak terjadi kontraproduktif. Goalnya kita adalah mengatasi krisis iklim, perubahan iklim yang sekarang sudah emergensi. Nah, secara alami, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, sinergi untuk mengatasi krisis iklim adalah melestarikan hutan-hutan yang tersisa, menjaga konservasi pada terumbu-terumbu karang, susah payah di grassroots ikut serta untuk, bahkan pemerintah sendiri semuanya tujuannya adalah untuk, goal besarnya kan untuk mengatasi krisis iklim gitu. Nah, dengan adanya pertambangan yang merusak lingkungan, merusak hutan, deforestasi, merusak terumbu karang sekitar seperti yang terjadi di banyak pulau di Indonesia termasuk sekarang yang akan terjadi di Raja Ampat. Ini kan kontraproduktif dengan tujuan besarnya ya. Tujuan besarnya transisi energi untuk krisis iklim, jangan sampai kegiatan ini justru memperparah krisis iklim. Itu kan artinya jauh panggang daripada api ya. Baik, saya ingin ke Pak Riko. Pak Riko, kita tahu bahwa UNESCO juga sudah menetapkan Raja Ampat ini sebagai global geopark. Apa yang kemudian akan DPR lakukan jika berkaca pada begitu masifnya protes yang kemudian dilakukan oleh publik terkait dengan penambangan nikel ini? Baik, sebenarnya yang terjadi adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Nah, kalau kita bicara terkait dengan pariwisata tadi, apa yang sudah dilakukan oleh
Kementerian dalam hal ini SDM dengan mengeluarkan izin selain PT GAK ya, PT GAK ini adalah perusahaan yang memang sudah sangat lama. Dan semua izin kita juga cari data, semua izinnya lengkap terkait dengan RKAB, IPPH, terus kemudian IUP-nya, juga ada dokumen lingkungan. Yang kita temukan dari hasil kemarin ini adalah tidak ada kesalahan-kesalahan besar, hanya kesalahan kecil. Dan itu tidak masalah. Memang dari dulu sudah saya sampaikan bahwa ini nggak mungkin masalahnya di Gang Nikel karena jaraknya juga cukup jauh. Yang jadi masalah dan menjadi protes daripada masyarakat yang sering WA ke saya sebagai aspirasi adalah PT KW Sejahtera Mining yang ada di Pulau KW, PT Mulia, Raymond Perkasa yang baru bor kurang lebih 10 sumur, namun di sana dia tidak punya izin, kelengkapan izin, sehingga itu sudah tindak pidana. Juga PT Anugrah Surya Pratama yang menurut laporan LHK kemarin di sana memang sudah terjadi tindak pidana yang mana ada pencemaran dan kerusakan pada ekosistem laut di wilayah dia beroperasi. Nah, sama seperti yang disampaikan oleh Pak Charles tadi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah dikuatkan dengan putusan MK Nomor 35 Tahun 2023 tentang pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. Kalau Pulau GAK ini dia adanya sangat jauh dan tentunya tidak berpengaruh. Dia dataran besar. Nah, kalau yang pulau-pulau kecil ini kan PT KW yang sangat berdekatan dengan daerah pariwisata. Misalnya contohnya Wayak, Mulia Raymond. Ini semua di dalam lingkungan tadi. Global Geopark. Nah, kalau ini dirusak, ingat sekali lagi apa yang sudah disampaikan tadi bahwa tambang-tambang ini yang sudah merusak hutan, yang mana hutan-hutan ini mestinya sebagai carbon capture dan juga sekaligus memproduksi oksigen. Ini kan kontra. Nah, yang terjadi sekarang izin-izin yang melanggar ini tentunya harus dicabut, bukan dievaluasi. Kalau GAK silakan dievaluasi ya. Kalau yang 3 ini karena memang sudah melanggar undang-undang ya dicabut, nggak boleh. Kasihan dong masyarakat yang ada di sana. Tadi Anda sudah menjelaskan bahwa Pak Riko. Ini Pak, tambang ini kan suatu saat kan nanti akan pergi begitu aja. Bagaimana dengan sisanya orang-orang yang nikmati kehancuran itu? Baik Pak Riko. Dipikirin secara hati nurani tadi. Tadi Anda sudah menyebutkan bahwa ada dugaan pelanggaran undang-undang, kemudian juga merugikan lingkungan dan juga berpotensi merusak wisata. Apakah kemudian Anda meyakini ada dugaan pelanggaran pidana dalam tindakan ini? Loh, kemarin sudah disampaikan, ada beritanya bisa dilihat di medsos yang disampaikan oleh LHK bahwa yang ada tindak pidana contohnya yang dilakukan oleh Anugrah Surya Pratama, di mana mereka sudah selesai melakukan eksplorasi beberapa luasan di sana yang kemudian memang merusak ekosistem. Kan itu temuan. Yang berikut Pak, yang jelas-jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 itu kan betul-betul dilanggar oleh ketiga PT ini. PT KW, PT Mulia, dan Anugrah. Kenapa juga didukung oleh izin-izin yang diterbitkan oleh SDM? Kan sudah jelas-jelas ada undang-undang yang melarang aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik Pak Riko. Baik, kami sudah tangkap pesan ya Pak Riko. Saya ingin ke Pak Charles. Pak Charles, ketika pemerintah sudah menetapkan bahwa akan menutup sementara operasional terkait dengan perusahaan nikel ini, apakah cukup sementara atau Anda melihatnya seperti apa? Kalau bisa tutup untuk selamanya, apa salahnya? Karena tadi masyarakat adat juga belum duduk kumpul sama-sama untuk bicara hak-haknya. Bahkan hak-hak ini selalu terabaikan di pemerintah. Saling tuduh, lepas kewenangan antar pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Ini bukan baru terjadi hari ini. Sudah bertahun-tahun lamanya masyarakat adat di Raja Ampat ini tidak terlibat untuk bicara haknya. Ini Tuhan kasih mereka tanah air untuk mereka tinggal di situ. Semua mereka
punya, tapi kemudian mereka dalam proses eksplorasi ini mereka tidak banyak terlibat dan kemudian mereka mendapat bencana dan kita tahu tambang ini merusak, daya rusaknya luar biasa sehingga kalau bisa bukan hanya sekedar sementara tetapi evaluasi total, tutup total begitu. Lalu kemudian libatkan masyarakat adat untuk duduk di situ, semua hak petuanan adat duduk di situ sehingga kemudian dalam berdiskusi tentang perkembangan pembangunan di Raja Ampat dan di nasional ini RT RW-nya Raja Ampat ini mau diarahkan kemana sehingga kemudian masyarakat adat ini juga tahu sehingga hukum adat tidak lagi bertentangan dengan hukum nasional. Hukum nasional ini kan tadi hormat Bapak Riko, terima kasih mereka berjuang di atas jaga kita di daerah. Tapi kan daerah ini kan kita tidak tahu itu Bapak mereka itu bahas apa, tapi kita bersyukur mereka membantu kami sehingga disitulah masyarakat adat punya posisi dan kemudian kalau daerah ini makmur itu akan membuat Indonesia juga menjadi makmur dan kemudian jembatan emas ini yang kita harus jaga antara pemerintah dengan negara, tetapi terlebih adalah lingkungan hidup ini menjamin masyarakat adat mulai dari hari ini terus selama-lamanya kan. Kalau tambang rusak sudah selesai, maka itu penting masyarakat adat dilibatkan, tidak hanya kepentingan nasional saja yang diperdebatkan sehingga kalau KW tidak tutup daerah lain akan buka. Begitu juga kalau Batam Pele tidak tutup daerah lain akan buka karena semua masyarakat adat ini punya tambang di Raja Ampat ini nikel semua. Sehingga itu penting ketegasan dari pemerintah nasional dan kami berterima kasih kepada semua orang yang bersimpati dan bersolidaritas dengan masyarakat di Raja Ampat dan ingin Raja Ampat tetap bercahaya seperti uang 100.000 itu. Indonesia taruh 100.000 itu Raja Ampat, tapi maksudnya ini apa ini? Mau jual kah? Mau bagaimana begitu? Sehingga tata ruang ini kita jaga dan kemudian pendidikan lingkungan, pendidikan kemasyarakatan untuk buat wajah Papua itu menjadi tetap cerah melalui Raja Ampat. Baik Pak Charles, tadi Pak Charles mengatakan bahwa lebih baik ditutup secara permanen. Mas Robi, apakah Anda sepakat dengan pernyataan tersebut? Sepakat sih. Sepakat. Karena nation branding Indonesia yang yang saya yakini sebenarnya adalah keanekaragaman hayati ya. Jadi usaha yang kita lakukan adalah keanekaragaman hayati dan segala kegiatan ekonomi yang menghancurkan lingkungan adalah kegiatan ekonomi yang tidak sesuai dengan ekonomi itu sendiri gitu. Oke, apa yang kemudian akan dilakukan para musisi, Mas Robi, untuk membantu menjaga kawasan Raja Ampat? Mungkin melalui media sosial atau seperti apa? Ya, setiap orang kan berperan dengan caranya yang mereka bisa masing-masing. Paling-paling kalau musisi kita ingin ikut berpartisipasi dengan cara yang kita bisa. Mungkin lewat karya seni, mungkin lewat media sosial ke follower-follower kita. Dan di sini saya pikir sih informasi-informasi seperti begini kan sebenarnya sudah bisa diakses ya, banyak terjadi sehingga saya pikir ada tanggung jawab dari musisi untuk mengedukasi audiens karena goalnya sebenarnya kalau dicari kan ini bukan cuma tugas pemerintah, ini bukan cuma tugas LSM, ini bukan cuma tugas masyarakat adat, tapi ini kerja seluruh disiplin di Indonesia untuk menjaga Indonesia. Sebenarnya yang kita lakukan ini karena kita peduli dan sayang pada Indonesia aja gitu. Iya, oke. Saya ingin ke Pak Riko lagi. Pak Riko, dalam waktu dekat, apakah kemudian, ini singkat saja Pak, apakah kemudian kami minta ketegasannya lagi, apakah DPR akan memanggil pemerintah dalam waktu dekat? Iya, tentunya setelah masuk masa reses kami akan meminta semuanya diundang untuk hadir membicarakan ini. Yang pasti saya merasa heran, kenapa Pak Bahlil hanya pergi ke Pulau Gak Nikel yang mana di sana kita tahu nggak mungkin ada masalah seperti yang disampaikan Pak Charles, ada pro dan kontra. Tapi rata-rata semuanya sudah merasa tidak. Kenapa tidak pergi yang bermasalah yang melanggar undang-undang ini? Itu yang saya mau tanyakan. Dan kenapa yang diberhentikan sementara adalah yang milik punya negara? PT GAK ini kan di bawah anak perusahaan dari PT Antam. Kenapa dia yang diberhentikan sementara? Yang lain tidak didatangi, kenapa tidak diberhentikan yang lain gitu? Itu tanda tanya besar sampai sekarang di hati nurani saya. Apa ada yang aneh di sini? Oke, baik. Dan yang lain ini segera harus dicabut karena memang melanggar undang-undang. Saat ini juga dihentikan. Semoga pesan ini didengarkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Riko, Pak Robi dan juga Pak Charles atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat selalu semuanya. Saudara, sejumlah tokoh menghadiri pameran foto putra sulung Presiden pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra di Galeri Nasional Indonesia.
Acara dihadiri Ketum PDIP sekaligus Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri dan Wapres ke-6 RI Tri Sutrisno. Kan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Amerika. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Ini adalah salah satu senyuman yang selalu aku ingat. Senyum yang selalu dibagi ibu dan kakak baju putih biru, semuanya juga ikut tersenyum.